بالله من الشيطان الرجيم. Kalau kita lihat nama-nama bulan di dalam Islam, ya, itu berbeda dengan penamaan bulan dengan bulan-bulan Masehi. Ya. Kita tahu bulan Masehi ini dinamakan dengan nama-nama dewa mereka. Kita sedikit membandingkan tentang penamaan bulan di dalam Islam dan juga penamaan bulan di dalam tahun Masehi. Boleh saya pakai whiteboard? Baik, ya. Aktivitas kita selama ini, bahkan momen yang paling menentukan, yang paling bersejarah kelahiran kita, itu terkait dengan penamaan bulan Masehi. Kalau kita mau jujur dan kita mau membuka diri, ya ini muhasabah Ramadan ini, muhasabah pertama. Siapakah yang pertama kali membuat bulan Masehi? Ada yang tahu? Ada door prize spidol nih. Ada yang tahu? Dionysius Exiguus. Maaf. Exiguus punya dua. Kalau kayak gini berarti nama-nama Romawi. Nama-nama Romawi itu ada us-usnya. Maximilianus, Julius, ya. Dan pengaruhnya sampai ke tanah Jawa Barat, ke Sunda. Kang Agus, Mang Uus, Kang Ius gitu ya. Mang Engkus gitu. Baik. Nah, Dionysius Exiguus ada seorang biarawan Katolik, seorang pendeta yang ditugaskan oleh Dewan Gereja Vatikan Roma untuk membuat penanggalan Masehi. Ya. Pada tahun 527 Masehi, maka dia membuat sebuah penanggalan Masehi yang titik tolaknya adalah kelahiran Yesus yang disebut dengan Natal. Nah, maka lahirlah penanggalan yang kemudian diberi nama tahunnya Anno Domini, disingkat AD. Ini bahasa Yunani. Ya. Apa artinya Anno Domini? Ya, sebelum Natal, before century, BC itu kalau sebelum Natal. Anno Domini ini singkatan dari tahun Tuhan kita. Tahun Tuhan kita. Kita di sini siapa? Mereka kan Romawi yang menyembah Yesus. Tuhan mereka Yesus. Jadi Anno Domini itu artinya adalah tahun Yesus Kristus. Namanya saja sudah tahun Yesus Kristus. Boleh nggak kita gunakan? Halo? Boleh kita gunakan? Nah, di sini tauhid nih. Satu itu. Kemudian nama bulannya dikaitkan dengan nama-nama dewa. Dewa yang mereka agungkan, dewa yang mereka sembah. Bulan pertama itu sebetulnya, ini saya sebetulnya punya filenya ya. Boleh saya buka filenya? Saya buka dulu filenya. Ini muhasabah pertama, yang justru ini juga merupakan satu kekhawatiran dan kesedihan saya, karena ternyata banyak sekali di antara kaum muslimin yang memang tidak menggunakan sistem penanggalan ini gitu, para Allah. Nah,
Pada tahun 527, salah ya, 500, oh betul, 527. Dionysius Exogus pada tahun 527 Masehi ini ditugaskan oleh pimpinan gereja untuk membuat perhitungan tahun dengan titik tolaknya adalah kelahiran Nabi Isa versi kita. Tapi sebetulnya beda antara Nabi Isa versi kita dengan Yesus versi mereka, ya para Allah. Maka dikenal dengan istilah Natal. Natal itu bahasa mereka, lahir. Kalau bahasa Arabnya Maulud. Baik, nah kemudian penamaan bulan itu berdasarkan nama-nama doa mereka. Bulan pertama ternyata bukan bulan Januari, tapi bulan Martius. Dikaitkan dengan dewa Mars, dewa perjuangan, dewa perang. Ada Jupiter, dewa keperkasaan. Ya, nah, yang suka nonton Dragon Ball Z pasti hafal. Ada yang suka nonton Dragon Ball? Baik. Nah, kemudian ada ritual di mana mereka melakukan ritual penyambutan musim semi. Dinamakan ritual Aperiri, maka jadilah bulan Aprilius. Ya. Kemudian ada bulan Meius dikaitkan dengan dewa Maya, dewa Senandung. Ya, maka yang namanya Maya jago nyanyi itu. Maya Romantir, Maya Estianti, duo Maya. Itu kan, jago nyanyi. Jadi kalau pengen punya anak bisa jago nyanyi, kasih nama Maya. Ustadz kalau laki-laki gimana? Mayo. Kemudian ada bulan Junius dikaitkan dengan dewa Juno. Dewa Juno ini dewa hutan kalau tidak salah. Nah, selanjutnya itu diberi nama dengan urutan Quintrilis ke-5, Sextilis ke-6, ya. September ke-7, Oktober ke-8, November ke-9, Desember ke-10. Jadi cuma ada 10 bulan. Dari Desember ke Maret, ternyata mereka menemukan ada jeda waktu 60 hari. Ya, ada jeda waktu 60 hari. Nah, maka 60 hari ini mereka bagi dua. Ini kita singkat saja, kalau kita baca kita agak cepat, agak lama maksud saya. Nah, yang pertama diberi nama bulan Januarius, dikaitkan dengan dewa Janus. Dewa Janus adalah dewa yang bermuka dua. Satu mengarah ke depan, menatap masa yang akan datang. Satu lagi ke belakang, menatap masa yang telah lalu. Maka wajar kalau Januarius ini menjadi nama bulan pertama. Karena sesuai dengan keberadaan dewa Janus yang bermuka dua. Oh, kita butuh nih dewa yang bermuka dua. Padahal dalam istilah kita muka dua itu jelek ya, munafik. Ustadz kalau gitu yang lahir bulan Januari punya sifat munafik? Enggak. Enggak, jangan dikait-kaitkan, itu cocok logi namanya. Nah, sisanya 30 hari mereka kaitkan dengan dewa Febria, upacara ruatan kampung. Di mana pada satu upacara ruatan kampung ini ada upacara making love yang pada akhirnya sebetulnya making sex. Valentine Day itu dikaitkan dengan dewa Febria, dewa kasih sayang. Nah, makalah bulan itu diberi nama bulan Februarius. Nah, maka posisi bulan Maret sebagai bulan pertama tergeser menjadi bulan ketiga. Sebagaimana bulan Quintrilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember itu tergeser. Tapi anehnya, kenapa masih disebut Desember? Padahal Desember itu artinya yang ke-10. Dasa, doso itu ke-10. Ya, pada kenyataannya Desember bulan keberapa? Nah, 12. Harusnya namanya diganti. Aneh ya. Ke bulan ke-12 tapi namanya Desember. Apa arti Desember? Ke-10. Tapi bulannya bulan ke-12. Jadi sudah kelihatan rancu ya. Nah, maka ada ketidaksesuaian antara penamaan bulan ini dengan jumlah tahun. Bahwa ternyata satu tahun itu tidak 365 hari, tapi 365,25 hari. Artinya setiap tahunnya ada kelebihan 6 jam dan setiap 4 tahun ada kelebihan 1 hari. Makalah lahir pemahaman tahun kabisat, disempurnakan oleh kaisar pada saat itu. Siapa namanya? Julius Caesar. Disempurnakan, ya. Maka sesuailah dengan jumlah tahun yang ada. Ya, sehingga maksudnya setiap tahunnya itu sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Maka diberi namalah kalendernya kalender Julian. Ya. Maka nama Julius Caesar diabadikan menjadi nama bulan. Quintrilis yang tadinya bulan ke-5 jadi bulan ke-7.
diganti dengan nama Kaisar Julius. Jadi bulan Juli. Ya. Bulan Agustus juga dikaitkan dengan kekaisaran Augustinus yang juga memiliki jasa dalam penanggalan, membantu merevisi apa yang dilakukan oleh Julian. Maka dinamakan juga bulan ke-8, bulan Agustus. Nah, ada Paus Gregorius itu memberikan maklumat bahwa selama ini penanggalan mereka itu kelebihan dan tidak sesuai dengan musim. Maka dipotong selama 20 hari. Tepatnya dari tanggal 4 langsung loncat ke tanggal 14, bukan 20, 10 hari. Dari tanggal 4 langsung ke tanggal 14. Itu terjadi di tahun 1582. Maka lahirlah kalender Gregorian. Kalender yang sekarang digunakan kalender Masehi itulah kalender Gregorian. Yang sebelumnya kalender Julian. Suku Maya punya kalender sendiri, kalender Yucatan. Tapi suku Maya kalender Yucatannya berakhir di tahun 2012. Kenapa? Karena versi mereka di tahun 2012 terjadi kiamat. Maka rame bioskop ayah film 2012 kiamat. Mama Loren memilih meninggal sebelum 2012. Kasihan Mama Loren. Kasih tahu Mama Loren supaya bangkit lagi. Karena ternyata belum kiamat kan?